Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Putri Mayangsari dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 1 dengan NIM 2314615201019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu dampak korupsi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domina yang meluas terhadap eksistensi bangsa negara. Selanjutnya, dampak korupsi terhadap ekonomi. Korupsi memiliki berbagai efek penghancurannya hebat terhadap berbagai posisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dampak korupsi terhadap sosial, yaitu di mana bagi masyarakat miskin, korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin, yakni semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan politik, rendahnya kualitas pelayanan, dan pemberantasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti pendidikan dan juga kesehatan. Selanjutnya, pembahasan yang saya bahas dalam dampak korupsi yang pertama yaitu gambaran korupsi di Indonesia, yang kedua mengetahui upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi, dan yang ketiga mengetahui kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu gambaran-gambaran dampak dari korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia dimulai sejak era Orde Lama sekitar tahun 1960-an, bahkan sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 PRP 1960 yang diikuti dengan dilaksanakannya Operasi Budi dan pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan keputusan Presiden Nomor 228 tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung belum membuahkan hasil nyata. Dan yang kedua, saya akan membahas dampak korupsi tentang apa upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan tindakan korupsi di Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu upaya pencegahan atau preventif. Yang kedua yaitu upaya penindakan atau kuratif. Yang ketiga yaitu upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa, dan yang keempat upaya edukasi LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Yang ketiga yaitu mewujudkan keseriusan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Telah dikeluarkan berbagai kebijakan diawali dengan penetapan anti korupsi sedunia oleh PBB pada tanggal 9 Desember 2004. Presiden Susilo Bambang telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi yang menginstruksikan secara khusus kepada Jaksa Agung dan Kapolri. Yang pertama yaitu kita mengoptimalkan upaya-upaya penyelidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara. Yang kedua yaitu mencegah dan memberi saksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa Pemberantasan Umum atau anggota Polri dalam rangka penegakan hukum. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan apa itu dampak dari korupsi, yaitu dari teori yang telah saya sajikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, di mana korupsi merupakan tindakan buruk yang dilakukan oleh operator birokrasi serta orang-orang berkompeten dengan birokrasi. Korupsi dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara birokrasi sebagai perangkat pokoknya. Selanjutnya, saya juga memberikan saran terhadap dampak-dampak dari korupsi tersebut, yaitu di mana saran yang saya berikan yaitu perlu ada koordinasi yang lebih lagi antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan yang melakukan penyelidikan, di mana penyelidikan dan penuntutan terhadap
terhadap tindak pidana korupsi agar terjadi checks and balances terhadap masing-masing lembaga negara dan tidak terjadi tumpah tindih kewenangan. Baiklah, itulah kesimpulan dan saran dari dampak korupsi yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.